kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur pada Tuhan hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi semangat untuk menikmati firman Tuhan melalui ibadah KPA online. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga saat ini kami ada dalam keadaan yang baik. Dan kami akan menikmati firman-Mu. Pimpin dan urapi kami semua, biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Hari ini saya berikan tema berlaku yang baik. Kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7, demikian firman Tuhan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudaraku yang terkasih, setiap hari kita disuguhkan dengan berbagai macam tingkah laku manusia, baik di dalam keluarga kita, di masyarakat, maupun di tempat-tempat umum di mana kita beraktivitas. Ada yang berlaku baik, sopan, ramah, yang sangat enak untuk dilihat. Tetapi ada juga yang berlaku kasar, tidak menghargai orang lain, sombong, dan uraan, yang tentunya sangat tidak enak atau tidak nyaman untuk dilihat. Apa yang kita lihat setiap hari akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Kalau setiap hari kita melihat orang yang berlaku buruk, awalnya itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Tetapi karena sudah sering melihat itu, lama-lama menjadi terbiasa. Pada akhirnya pun, kita menganggap berlaku buruk itu adalah hal yang biasa. Dan kita pun bisa menjadi ikut-ikutan melakukannya juga. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia, kita masih mudah terpengaruh oleh orang lain. Jika orang lain berlaku buruk, kita balas dengan perlakuan yang buruk juga. Jika orang berlaku baik, kita berlaku baik juga. Sehingga setiap hari kita harus balas-membalas perlakuan. Jahat dibalas jahat, sombong dibalas sombong, kasar dibalas kasar, ramah dibalas ramah, baik dibalas baik, dan sebagainya. Melalui ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Dengan jelas, Tuhan melarang kita untuk melakukan sesuatu yang cemar, atau melakukan sesuatu yang membuat nama kita tercemar, nama keluarga kita tercemar, nama gereja tercemar, yang pada akhirnya nama Tuhan kita juga ikut tercemar. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, yaitu melakukan apa yang baik, yang tidak membuat kita menjadi tercemar, atau tidak melakukan hal-hal yang najis, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang sering dilakukan oleh manusia yang membuat tercemar atau perilaku cemar diantaranya adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika ada orang yang mengolok, kita balas dengan olokan. Ada orang yang berlaku kasar, kita balas dengan kasar. Orang yang memfitnah, kita balas dengan fitnah. Orang yang marah, kita balas dengan amarah juga. Tuhan berfirman dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi Tuhan melarang kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan menghendaki kita berlaku baik kepada semua orang. Perilaku cemar contohnya yang lain adalah kesombongan. Merasa lebih dari orang lain, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih tinggi kedudukannya, sehingga sering meremehkan orang lain, merasa lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Dalam Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan menghendaki kita merendahkan diri,
bukan meninggikan diri atau merasa lebih dari orang lain alias sombong. Dan masih banyak lagi yang terkadang tanpa kita sadari, kita melakukan apa yang cemar. Untuk itu, kita perlu menjaga diri kita, menjaga perilaku, agar tetap bisa melakukan apa yang baik. Saudaraku yang terkasih, janganlah kita terpengaruh dengan lingkungan. Kalau terpengaruh hal-hal yang baik, perilaku-perilaku yang baik, itu baik. Dan memang harusnya demikian. Tetapi, kalau ada perilaku-perilaku yang tidak baik, yang cemar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak bisa menirunya. Bila perlu kita menghindari hal-hal yang demikian. Jangan sampai kehidupan kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Tapi sedapat mungkin justru kitalah yang mempengaruhi mereka. Perilaku yang baik yang kita perlakukan setiap hari, biarlah menjadi contoh, menjadi toladan, menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah, saudaraku, dalam Kolose 3 ayat 8-14, Kolose 3 ayat 8-14, saya akan baca secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudaraku, melalui pembacaan ayat-ayat ini, sudah jelas dalam kehidupan kita bahwa kita harus meninggalkan kelakuan-kelakuan atau kita tidak boleh berlaku yang tidak baik. Karena memang Tuhan itu memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melakukan apa yang kudus, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian juga kita telah menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan dengan cara berlaku yang baik. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang singkat ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kita yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami, agar kami tidak melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, sehingga kami dapat menjadi saksi tentang kebaikan-Mu dimanapun kami berada. Sehingga setiap orang yang melihat kami, biarlah mereka menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala dan seluruh anggota keluarga besarnya, serta untuk seluruh sidang jemaat-Mu pelita kasih dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menjagai mereka, melindungi setiap aktivitas mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Yang susah, tolong hiburkan. Yang kekurangan, tolong cukupkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong turut campur tangan. Bebaskan mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari kesusahan, jauhkan mereka dari kekurangan, dan jauhkan mereka dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami semua senantiasa hidup baik, kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Dan kami akhiri KPA ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Wajahku